Perkenalkan, nama saya Aulia Syahda dengan NIM 1704030055. Saya merupakan mahasiswa Teknik Industri kelas B Manajemen Keuangan dari Universitas Sumatera Utara. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja keuangan. Adapun referensi yang saya gunakan dalam menyusun PPT ini, yaitu yang pertama dari Jurnal Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan menggunakan metode rasio keuangan dan metode EVA Ergonomic Value Added. Studi kasus pada PT Kalbe Farma yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2011. Karangan dari Aisyah Nurul dan kawan-kawan. Adapun referensi yang kedua yaitu dari Jurnal Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan dengan pendekatan metode Economic Value Added atau EVA, studi kasus PT Telekomunikasi Indonesia periode 2007 sampai 2011. Karangan dari Prof. Laura Micila dan kawan-kawan di tahun 2014. Dan adapun referensi lain saya dapatkan dari internet. Baiklah, masuk kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi. Nah, pengukuran kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dari kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa depan dan hal-hal yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga, sekuritas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai tujuan. Nah, adapun tujuan dari pengukuran kinerja keuangan, yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yang ketiga untuk mengetahui tingkat profitabilitas, dan yang terakhir untuk mengetahui tingkat stabilitas. Selanjutnya, materi ketiga yaitu mengenai metode. Nah, alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah metode rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah perhitungan rasio untuk menilai keadaan keuangan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. Nah, pada dasarnya, analisis rasio keuangan dikelompokkan menjadi 5, yaitu ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan yang terakhir ada rasio pasar. Nah, yang dimaksud dengan rasio likuiditas ini tersendiri terbagi 3. Ada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Nah, rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancarnya. Sebagai ilustrasi, apabila perbandingannya adalah 1:1, di mana current rasionya adalah 100%, berarti aktiva lancarnya memiliki jumlah yang sama banyak untuk melunasi semua kewajiban lancarnya. Semakin lebih besar dari 100%, artinya semakin baik. Adapun rumusnya yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar per hutang lancar dikali 100%. Nah, yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Adapun rumusnya yaitu quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan per hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga yaitu rasio kas atau cash ratio. Digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Yang dimaksud dengan aktiva lancar setara kas adalah aktiva yang dapat dengan mudah dan segera diuangkan. Adapun rumusnya, cash ratio sama dengan kas ditambah aktiva setara kas per hutang lancar dikali 100%. Yang kedua ada rasio aktivitas.
Rasio aktivitas ini terbagi atas 4, yaitu rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aktiva tetap, dan rasio perputaran total aktiva. Nah, rasio perputaran piutang, rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi perputarannya, maka semakin baik pula bagi perusahaan. Adapun rumusnya, perputaran piutang sama dengan penjualan kredit per rata-rata piutang. Yang kedua ada rasio perputaran persediaan. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio perputaran persediaan, maka semakin baik pula pengelolaan persediaannya. Nah, adapun rumusnya, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan per persediaan. Yang ketiga, ada rasio perputaran aktiva tetap. Nah, rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. Semakin besar rasio, maka semakin baik bagi perusahaan. Adapun rumusnya, perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan per aktiva tetap. Dan yang terakhir ada rasio perputaran total aktiva. Hampir sama dengan rasio perputaran aktiva tetap, hanya saja yang bedakan adalah pada perhitungan kali ini. Yang dihitung adalah total aktiva yang dimiliki perusahaan. Adapun rumusnya, perputaran total aktiva sama dengan penjualan per total aktiva. Selanjutnya yang ketiga ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini terbagi atas beberapa juga. Yang pertama ada rasio hutang terhadap aktiva atau biasa dikenal total debt to asset ratio. Nah, digunakan untuk mengukur presentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin rendah rasio ini, artinya semakin baik bagi keuangan perusahaan, sebab keamanan dananya semakin baik. Nah, ada rumusnya yaitu total hutang per total aktiva dikali 100%. Yang kedua ada rasio hutang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio. Digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio ini, maka akan semakin baik untuk perusahaan. Sebaiknya besarnya hutang tidak melebihi modal perusahaan itu sendiri. Nah, adapun rumusnya yaitu total hutang per modal dikali 100%. Selanjutnya kita masuk ke rasio yang keempat, yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio ini terbagi atas 4, yaitu yang pertama ada margin laba kotor atau gross profit margin. Maksudnya di sini yaitu membandingkan laba kotor dengan penjualan. Semakin besar presentasi atau rasionya, artinya semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Nah, adapun rumusnya yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor per penjualan. Yang kedua ada margin laba operasi atau operating profit margin. Ukuran dari laba yang telah dikurangi dengan semua biaya dan pengeluaran kecuali bunga dan pajak dibagi dengan pendapatan. Hasil dari perhitungan tersebut merupakan gambaran laba bersih sebelum bunga dan pajak yang didapat dari setiap rupiah penjualan dan pendapatan. Adapun rumusnya, operating profit margin sama dengan laba sebelum bunga dan pajak per penjualan. Yang ketiga ada margin laba bersih atau net profit margin. Nah, laba ini digunakan untuk mengukur presentasi atau rasio laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Semakin tinggi rasionya berarti semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Adapun rumusnya yaitu net profit margin sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak per penjualan. Dan yang terakhir ada return of asset atau ROA, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. Laba yang dihitung adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, earning before interest and tax. Adapun rumusnya, return on asset sama dengan laba sebelum bunga dan pajak per total aset. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis rasio keuangan. Nah, jenis-jenis rasio keuangan itu ada 3, yaitu yang pertama return on equity atau ROE, memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. Adapun rumus dari ROE ini sendiri yaitu laba bersih setelah pajak per total modal pemilik kali 100%. Yang kedua ada return on asset atau ROA, mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dari pajak.
Hasil pengembalian total aktiva menunjukkan kinerja manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba. Adapun rumusnya, ROE sama dengan laba bersih sudah pajak per total aktiva dikali 100%. Dan yang terakhir ada net profit margin, merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan dengan penjualan. Adapun rumusnya, net profit margin sama dengan laba bersih per penjualan bersih dikali 100%. Nah, analisis rasio keuangan dalam menutupi keterbatasan perlu dilengkapi dengan metode EVA. EVA merupakan nilai tambah kepada pemegang saham oleh manajemen selama 1 tahun tertentu. Penerapan konsep EVA dalam suatu perusahaan akan membuat perusahaan lebih memfokuskan perhatian pada penciptaan nilai perusahaan dari modal yang telah ditanamkan pemegang saham dalam operasi perusahaan. EVA merupakan selisih laba operasi setelah pajak atau net operating profit after tax atau NOPAT dengan nilai modal atau cost of capital. Masuk kita ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode EVA. Metode EVA atau Economic Value Added adalah suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang bersangkutan dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. Dengan kata lain, EVA merupakan pengukuran pendapatan sisa atau residual income yang mengurangkan biaya-biaya modal terhadap laba operasi. EVA menunjukkan sisa laba setelah semua biaya modal, termasuk modal ekuitas, dikurangkan sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa memperhitungkan modal ekuitas. EVA mengukur profitabilitas sedangkan EVA mengukur profitabilitas operasi yang sesungguhnya. Adapun tolak ukur metode EVA ini adalah yang pertama apabila EVA lebih besar dari 0, nilai EVA positif yang menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah pada perusahaan. Apabila EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas atau break-even point, berarti tidak ada nilai tambah ekonomi, tetapi perusahaan mampu membayarkan semua kewajibannya kepada para penyandang dana atau kreditur sesuai ekspektasinya. Dan yang ketiga ada apabila EVA lebih kecil dari 0, nilai EVA negatif dan menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah. Berarti perusahaan tidak mampu membayarkan kewajiban kepada para penyandang dana. Selanjutnya masuk kita ke pembahasan yang keenam, yaitu mengenai kriteria pengukuran kinerja keuangan. Indikator pengukuran kinerja berdasarkan kriteria NPM, ROE, dan ROI menurut Kasmir, yaitu 1. Perusahaan dikatakan baik jika NPM atau Net Profit Margin yang dimiliki di atas rata-rata industri, pada umumnya yakni 20%. Yang kedua, perusahaan dikatakan baik jika mampu mencapai ROE di atas rata-rata industri, yaitu 30%. Dan yang ketiga, perusahaan dikatakan baik jika ROI yang dimiliki oleh perusahaan di atas rata-rata industri, yaitu yang pada umumnya rata-rata 40%. Sedangkan Bank Indonesia menetapkan standar kinerja keuangan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10 PBI 2004 sebagai berikut. Dapat dilihat di layar. Di situ terdapat tabel standar rasio berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Rasio untuk net profit margin, standar Bank Indonesia 3-9,5%, return on asset 0,5% sampai 1,25%, dan return on equity sekitar 5% sampai 12,5%. Nah, di sini saya juga akan memaparkan penyebab kinerja keuangan yang buruk. Yang pertama, turunnya volume penjualan karena ketidakmampuan manajemen dalam menerapkan kebijakan dan strategi. Yang kedua, karena turunnya kemampuan perusahaan dalam mencetak keuntungan. Dan yang terakhir, karena ketergantungan terhadap utang, di mana perusahaan memiliki utang sangat besar hingga biaya modalnya membengkak. Masuk kita ke pembahasan yang ketujuh mengenai alternatif solusi mengatasi kinerja keuangan yang buruk. Nah, alternatif perbaikan kesulitan keuangan mengatasi kinerja keuangan menurut Hanafi dan Halim. Berikut ini beberapa alternatif perbaikan berdasarkan besar kecilnya permasalahan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, bisa dilakukan dengan pemecahan secara informal. Dilakukan apabila masalah belum begitu parah.
Cara pemecahan secara informal itu yaitu yang pertama dengan perpanjangan atau extension. Dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo hutang-hutangnya. Yang kedua ada komposisi atau composition, dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan. Yang kedua ada pemecahan secara formal, dilakukan apabila masalah sudah parah. Cara pemecahan masalah secara formal yaitu apabila nilai perusahaan diteruskan, nilai perusahaan dilikuidasi, atau reorganisasi dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak. Yang kedua dengan apabila nilai perusahaan diteruskan, nilai perusahaan dilikuidasi atau likuidasi dengan menjual aset-aset perusahaan. Selanjutnya masuk kita ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai studi kasus. Di layar sudah saya tampilkan studi kasus dari sumber PT Telekomunikasi Indonesia. Data laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia periode 2007 sampai 2011 yang dapat dilihat di layar disajikan dalam jutaan rupiah pada periode 2007 sampai 2010, sedangkan untuk tahun 2011-nya disajikan dalam miliaran rupiah. Oke, selanjutnya masuk kita ke perhitungan. Yang pertama yaitu dengan menghitung NOPAT. Adapun rumus NOPAT itu sendiri yaitu NOPAT sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah biaya bunga. Nah, untuk tahun 2007 bisa dilihat di layar yaitu 12.875.18 rupiah ditambah 1.436.165 rupiah sama dengan didapatkan NOPAT-nya sebesar 14.293.183. Begitu juga dengan tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011. Setelah kita menghitung NOPAT, selanjutnya kita akan menghitung invest capital atau IC. Nah, ada rumusnya, modal investasi sama dengan total hutang dan ekuitas dikurang pinjaman jangka pendek. Adapun untuk tahun 2007, di situ kita lihat bahwa 82.058.760 rupiah dikurang dengan 1.130.435 rupiah sama dengan didapatkan untuk modal investasi tahun 2007 yaitu sekitar 80.928.325 rupiah. Begitu juga kita terapkan untuk tahun 2008, 2009, 2010 sampai 2011. Selanjutnya kita akan menghitung weighted average cost of capital atau WACC. Terdapat 5 langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya WACC, yaitu menentukan besarnya tingkat modal dari hutang, biaya ekuitas, total modal dari ekuitas, dan tingkat pajak. Nah, yang pertama kita akan menghitung tingkat modal dari hutang. Adapun tingkat modal dari hutang, rumusnya yaitu total hutang per total hutang dan ekuitas dikali 100%. Nah, untuk tahun 2007 di situ dilampirkan untuk total hutang tahun 2007 39 juta 5.419 rupiah per 82.058.760 rupiah dikali 100% didapatkan tingkat modal dari hutang 2007 yaitu sebesar 47,5%. Begitu juga diterapkan untuk tahun 2008, 2009, 2010 sampai 2011. Nah, yang kedua yaitu menghitung cost of debt atau menghitung biaya hutangnya. Adapun biaya hutang sendiri memiliki rumus biaya bunga per total hutang dikali 100%. Nah, untuk tahun 2007 di situ dipaparkan sekitar biaya bunganya sekitar 1.436.165 rupiah per 39.005.419 rupiah dikali 100%. Didapatkan bahwa biaya hutang pada tahun 2007 sekitar 3,7%. Nah, selanjutnya untuk 2008 ada 3,3%, tahun 2009 4,2%, tahun 2010 ada 4,4%, dan tahun 2011 ada 4,6%. Selanjutnya kita menghitung persentase pajak penghasilan. Adapun rumusnya yaitu biaya hutang sama dengan biaya bunga per total hutang dikali
100%. Nah, untuk tahun 2007 didapatkan sekitar 31%, tahun 2008 27,8%, tahun 2009 didapatkan 28,5%, tahun 2010 25,9%, dan yang terakhir tahun 2011 didapatkan 25,8%. Selanjutnya kita akan menghitung cost of equity atau biaya ekuitas. Ada perumusnya yaitu laba per lembar saham atau EPS per harga saham dikali 100%. Didapatkan di tahun 2007 didapat biaya ekuitasnya sekitar 6,3%, 2008 7,8%, tahun 2009 6,1%, tahun 2010 7,4%, dan tahun 2011 didapatkan 7,9%. Nah, dan yang terakhir untuk tahap ketiga, kita akan menghitung tingkat modal dari ekuitas. Adapun rumusnya yaitu total ekuitas per total hutang dan ekuitas dikali 100%. Untuk 2007 didapatkan sebesar 41,1%, untuk tahun 2008 didapatkan 37,6%, untuk tahun 2009 40%, untuk 2010 44,5%, dan untuk tahun 2011 didapatkan 59,2%. Adapun perhitungan yang keempat yaitu menghitung capital charge atau biaya modal yang rumusnya yaitu invest capital dikali WACC. Untuk tahun 2007 didapatkan sebesar 3.089.733.721 rupiah. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya dapat dilihat di slide yang saya paparkan. Nah, dan yang terakhir yaitu dengan menghitung Economic Value Added atau EVA. Adapun rumus EVA sendiri yaitu NOPAT dikurang Capital Charge. Untuk tahun 2007 didapatkan sekitar 11.203.449.279 rupiah. Dan tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011 dapat dilihat di layar. Oke, masuklah kita ke dalam kesimpulan dari studi kasus yang saya paparkan tadi. Nah, yang pertama yaitu dengan menggunakan metode analisis ekonomi value added atau EVA pada periode 2007 sampai 2011, perusahaan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomis yang positif, di mana laba operasi setelah pajak mampu memenuhi biaya modal yang diciptakan oleh perusahaan. Nilai EVA positif yang berarti tercapainya nilai tambah perusahaan karena jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang dibutuhkan lebih kecil dari laba operasi yang diciptakan. Hal ini berarti kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi Indonesia yang kita bahas tadi dapat dikatakan cukup baik selama periode akuntansi yang diteliti. Yang kedua, agar perusahaan dapat mempertahankan bahkan menaikkan nilai EVA, perusahaan sebaiknya mampu untuk mengolah sumber dana secara maksimal, misalnya dengan memilih investasi yang tepat serta kebijakan peminjaman kepada pihak ketiga, sehingga biaya-biaya yang akan timbul sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas tadi dapat diminimalisir, meningkatkan laba operasi tanpa menambah modal. Berarti manajemen dapat menggunakan aktiva perusahaan secara efisien untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu selain memanfaatkan modal biaya dan laba bersih perusahaan tiap tahun, ada beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi nilai EVA, nilai yang besar EVA setiap tahun, yaitu yang seperti total hutang dan ekuitas perusahaan, biaya bunga yang dihasilkan, proporsi pajak yang dibebankan, dan harga pajak saham. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya harap teman-teman yang menonton video ini dapat menambah pengetahuannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Aulia Syahda dengan NIM 17040305. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.